الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita hadis-hadis sahih yang berkaitan dengan amalan yang diamalkan oleh para salafus saleh dan itu kadangkala tidak diamalkan oleh Rasulullah. Maka dia menjadi bid'atun hasanah atau yang disebut dengan bid'ah hasanah. Apa tadi terakhir? Azan 2 kali Jumat. Jadi azan 2 kali Jumat di zaman Nabi sekali saja. Di zaman Abu Bakar sekali. Di zaman Umar sekali. Pas di zaman Utsman ibn Affan dibuat 2 kali. Azan ketika nak masuk waktu, kemudian nak khatib naik mimbar. Ada yang mengatakan 3 kali. Pertama, orang ketika sebelum masuk waktu. Ini mazhab Hambali memakai. Kemudian pas masuk waktu, kemudian ketika khatib naik ke atas mimbar. Kemudian ada lagi bid'ah tapi dilakukan oleh para tabi'in. Nabi tak melakukan, sahabat tidak melakukan. Tapi tabi'in ni man ba'da sahabah, orang setelah sahabat melakukan. Mana dia? Memberi titik dan harakat di dalam Al-Quran. Jadi Quran ni dulu tak ada titiknya Pak. Awal mula dikumpulkan di zaman Umar itu, Umar di zaman Abu Bakar Umar yang ditulis oleh Zaid ibn Sabit, itu tidak ada titik. Tidak ada titik, tidak ada harakat. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu tak ada titik di ba itu. Tak ada. Jadi siapa yang membuat ini? Di zaman siapa baru bisa kita membaca yang seperti ini? Itulah di zamannya Yahya ibn Mu'ammar. Yahya bin Ya'mur namanya. Ini sahabat Nabi sallallahu alaihi, ini adalah tabi'in. Tidak dari kalangan sahabat, tapi orang yang setelah sahabat tidak berjumpa dengan Rasulullah. Jadi bid'ahkah? Ya jelas bid'ah. Nabi tidak ada memberi harakat, sahabat pun tidak ada memberi titik. Yang memberi titik tabi'in. Bolehkah? Itulah salah satu contoh bid'ah hasanah. Jadi tidak semua bid'ah itu yang dalalah, yang sesat. Bid'ah hasanah, dari tadi kita kaji lagi bid'ah hasanah semuanya. Yang dilakukan Muaz bin Jabal, yang dilakukan Bilal ibn Rabah, yang dilakukan Utsman bin Affan, yang dilakukan Umar ibn al-Khattab, sampai yang dilakukan oleh Yahya bin Ya'mur, bahwa dia menuliskan titik harakat itu di dalam Al-Quran. Hadis ini dinukilkan oleh Imam Abi Daud di dalam masahif. Di dalam masahif Imam Abi Daud ada di sana dijelaskan tentang yang pertama kali memberi titik daripada Al-Quran adalah Yahya ibni Ya'mur. Kemudian bid'ah hasanah yang dilakukan di zaman tabi'in. Mana dia? Yang dilakukan di zaman tabi'in adalah membaca Al-Fatihah setelah selesai salat. Dan itu pun dihadiahkan untuk orang yang sudah meninggal dunia. Siapa yang melakukannya? Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Al-Baihaqi menukilkan di dalam Manaqib Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal ini setelah selesai salat selama 40 tahun Imam Ahmad bin Hanbal membaca Al-Fatihah. Dan ini sebagian daerah Kampar masih mengamalkan dengan daerah Rohil kalau tak salah saya perhatikan. Setelah selesai salat, sebelum berdoa dia baca Al-Fatihah. Ini sebelum berdoa. Kalau setelah berdoa banyak orang kita baca Fatihah. Ini sebelum berdoa Al-Fatihah. Kadang setelah selesai salat Al-Fatihah. Itu yang melakukannya dulu Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ni imamus sunnah. Imam yang disebut dengan imam sunnah itu Imam Ahmad bin Hanbal.
yang paling banyak melakukan sunnah dan yang paling banyak hafal hadis Rasulullah itu Imam Ahmad bin Hanbal. Berapa beliau hafal hadis? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, dalam Khairatul Hisan juga disebutkan, hafaztu ahaditha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alfa ahadis. Aku hafal hadis Rasulullah 1.000.000 hadis. Beliau paling banyak hafal hadis. Tak ada sampai kini orang yang hafal 1.000.000 hadis, tak ada. Tak ada. Tak ada yang hafal 1.000.000 hadis, tak ada. Itulah yang paling banyak hafal 1.000.000 hadis. Apa berapa hafal hadisnya? Dua. Hadis nama amalu biniyat syekh tadi kan. Satu kullu bid'atin dhalalah. 1.000.000 hadis murid daripada murid Imam Syafi'i. Madrasahnya Imam Ahmad bin Hanbal nilah banyak turun-turun jadi umam daripada a'immatul muhaddisin. Sampai hari ini kalau dihitung-hitung menurut hitungan para ulama, dunia kebanyakan hari ini memakai mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Kebanyakan hari ini dunia memakai mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Turki, Pakistan, Tajikistan, Afghanistan, Uzbekistan, daerah Tan itu mazhabnya Hanbali. Berapa hafal hadis dia? 1.000.000 hadis. Beliau pula lah punya karangan hadis terbesar 37 jilid. Nama kitabnya Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. 2 meter panjang kitabnya. Itu beliau. Beliau melakukan bid'ah. Apa bid'ah yang beliau lakukan? Setiap selesai salat beliau membaca Al-Fatihah. Setiap selesai salat baca Al-Fatihah. Nabi tak melakukan. Sahabat tidak melakukan. Beliau saja yang melakukan. Setelah beliau membaca Al-Fatihah dan beliau hadiahkan bacaan Al-Fatihah itu untuk gurunya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i. Setiap beliau membaca Fatihah, beliau hadiahkan untuk Imam Syafi'i. Berapa lamanya? 40 tahun. Berarti pernah dilakukan Rasulullah? Tidak. Dilakukan sahabat? Tidak. Dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Bolehkah kita melakukannya? Boleh, karena sudah teruji dan dilakukan oleh bukan sembarangan orang. Muhaddis yang melakukannya. Ini muhaddis ini. Kalau awak go muhaddas. Hadas kecil, hadas besar. Kita kaji lagi. Mana lagi amalan yang tak? Dah banyak dari tadi ni. Contoh-contoh. Maka kita jangan terlampau kaku memandang setiap yang tidak dilakukan oleh Rasulullah berarti itu bid'ah. Tunggu dulu. Tadi sudah kita contohkan berapa banyak. Dan selagi tidak ada larangan yang khusus dari Rasulullah, berarti itu ada kala dua unsur di dalamnya. Ada kala itu lil ibahah, boleh kita lakukan. Ada kala itu lin nahyun, itu tidak boleh dilakukan. Maka tengok lagi pendapat-pendapat ulama tentang hal-hal yang berkaitan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga halnya ini Imam Az-Zailai ini di dalam Nasbur Rayah. Ini yang diamalkan dalam mazhab Hanafi. Tapi orang-orang Jawa saya perhatikan juga mengamalkan ini. Kita orang Sumatera jarang mengamalkan ini. Setiap membawa jenazah dari rumah ke kuburan, orang-orang tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita di Sumatera jarang saya perhatikan. Di Jawa banyak, orang-orang Jawa banyak melakukan. Nabi pernah melakukannya? Jelas tidak. Siapa yang pernah melakukan itu? Yang melakukannya adalah orang-orang yang hidup setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan dia? Di zamannya Abdullah ibnu Umar. Di zaman Abdullah ibnu Umar bahwa beliau bersabda, tidak pernah kami mendengar tradisi ini. Tradisi lagi itu. Itu sudah menjadi tradisi karena sudah mayoritas penduduk Madinah seperti itu melakukannya. Tidak pernah kami mendengar ini di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah kami menengok baginda Nabi, tapi hari ini orang-orang membacanya
Kenapa dibolehkan saja? Karena itu adalah ucapan zikir. Zikir la ilaha illallah boleh, tidak apa-apa. Mubdiyan wa raji'an, baik dari pergi ataupun balik, orang-orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hadis ini Imam Az-Zailai di dalam kitab namanya Nasbur Rayah. Nasbur Rayah ini kitab hadis takhrid daripada kitab Ahadisul Hidayah. Imam daripada mazhabnya Imam Hanafi beramal dengan hadis ini. Jadi Imam mazhab Hanafi beramal dengan hadis ini. Di Syafi'i kita tidak ada hadis yang menjelaskan tentang mengikuti jenazah seperti itu. Tapi kalau ingin membuat silahkan saja. Maka di daerah kita jarang. Daerah kita jarang. Jarang zikir itu jarang. Tapi si bagusnya ya buat kalaupun tak berzikir diam kan bisa juga. Tapi kadang kawanku kadang bercerita sambil golak-golak ya. Nya nak tentu dehnya kawan yang diantan ko lerusuhnya kan. Lerusuhnya kata Allah takutnya diantan aku kawan golak-golak di belakang. Nah. Mana lagi? Tradisi yang tak diamalkan baginda Rasulullah tapi para tabi'in. Talqin mayat. Talqin ini ada dua makna talqin. Ada talqin sebelum meninggal dunia, juga talqin namanya. Yugharghar, sedang payah bapak tadi, payah ni. Datang sang anak mentalkinkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu talqin namanya. Talqin yang kedua ba'da dufnih, setelah dikuburkan. Setelah dikuburkan jenazah ni, ditalkinkan. Biasanya kalau datang pergi ke daerah-daerah di Sumatera Barat ada juga itu. Daerah Kampar banyak itu. Langsunglah berdiri seorang ustaz, duduk seorang ustaz berhadap-hadapan dengan wajah mayit. Mayit di bawah, ustaz tadi di atas. Langsung ustaz tadi bilang, "Hai fulan ibnul fulan, akan datang kepada engkau dua orang yang gagah perkasa. La takhaf, jangan engkau takut. Yang datang itu juga makhluk Allah. Jangan engkau gemetar. Yang datang itu makhluk Allah. Fayajib bilisanin sahihin wa i'tiqadin, bilisanin fasihin wa bi'tiqadin sahih." Jawablah setiap pertanyaan malaikat itu dengan lidah yang fasih, dengan i'tiqad yang benar. Diajari, itu juga namanya talqin. Talqin yang pertama sepakat ulama bahwa boleh, tidak apa-apa. Di talqin yang kedua ada yang mempermasalahkan. Kata dia tak boleh karena tidak akan mungkin lagi kita mengajari orang yang sudah meninggal dunia. Tapi bagaimana menurut ulama salaf yang sesungguhnya? Itu dibolehkan mentalkinkan jenazah di dalam kubur. Mana dalil? Ini dalil. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab saja, pendiri Wahabi itu, pendiri Salafi itu mengatakan boleh beramal dengan hadis ini. Tengok nanti kitabnya, baca kitabnya, ada kitab namanya Ahkamut Tamannil Maut karangan Muhammad bin Abdul Wahab. Tengok halaman 519. Jumpa kita di sana, beliau menukilkan hadis ini. Berarti beliau mengatakan boleh sampai. Maka saya heran kok teman-teman Salafi sekarang bilang tak sampai kata dia. Bacaan pahala baca Al-Quran kepada orang yang meninggal dunia. Padahal Muhammad bin Abdul Wahab dalam Ahkamut Tamannul Maut mengatakan sampai pahalanya. Cek kitabnya di halaman 19. Kalau tak punya kitabnya, fotokopi kitabnya. Kalau nak cari di Google. Kalau nak pinjam punya saya. Jelas mengatakan boleh. Maka di dalam riwayat itu kan sudah disebutkan itu. Sudah disebutkan bahawa dalam Mu'jam Kabir, dalam Mu'jam Kabir Imam At-Tabrani, begitu juga Imam Ibnu Mandah, banyak hadis-hadisnya, hadis-hadis yang sahih menjelaskan. Akhrajat Tabrani fil Kabir wa Ibnu Mundah an Abi Umamah Al-Bahili. Hadis riwayat Umamah Al-Bahili. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza mata ahadum min ikhwanikum," apabila meninggal salah seorang di antara saudara kamu, maka hendaklah kamu memegang tanahnya dan duduk di dekat kuburnya. Ada mengatakan dalam riwayat hadis, "Falyakum ahadukum," hendaklah dia berdiri di dekat kuburnya. "Tsumma yaqul," kemudian ucapkanlah, "Hai fulan ibnul fulan, fulan ibnul fulan." Itu dalil yang sangat konkret bahawa talqin mayat itu hukumnya boleh. Jadi dulu orang-orang Yaman mengamalkan.
Makanya orang Indonesia sampai hari ini masih mengamalkan. Tapi ada orang hari ini yang tidak mengamalkan lagi. Dia sangka untuk apa maja orang yang lah mati katanya. Maja orang yang hidup aja payah keciknya lah. Iyo juga kan. Lain hidup payah dia aja apalagi mati ya pak kau. Tentu payah maja pak kau makanya tinggal aja. Tapi seelok-eloknya ancak wa ajar. Ancak kita ajari orang-orang yang sudah meninggal dunia. Mana lagi? Tradisi tentang 7 hari. Kita di Indonesia, apalagi dikitakan ada takziah 7 hari, berkau 40 hari, ada 40 hari, berkau ada 100, ada 1000 pula berkau oleh. Sebenarnya hitungan bilangan itu memang tidak ada dalil. Tapi kalau sampai bilangan 7, memang ada dalilnya. Dalam Imam Ahmad Ibn al-Hanbal menukilkan hadis. Kemudian Imam Abu Nuaim dalam Hilyatul Awliya. Imam Ibn Hajar juga menukilkan hadis. Imam Ahmad tadi berapa hafal hadis? 1.000.000 hadis. Imam Ibn Hajar hafal hadis 900 alfa hadis. 900.000 hadis. Kurang nan hafal hadis di atas 1.000 aja kan ya. Beliau meriwayatkan hadis an Sufyan. Qala at-tuwusu innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an. Fakanu yastahibbuna an yut'ama anhum tilkal ayyam. Dari Sufyan berkata, Imam Tawus berkata, sesungguhnya orang yang meninggal akan diuji di dalam kuburnya selama 7 hari. Oleh karena itu, maka kaum salaf siapa tadi? Orang yang hidup di kurun yang ke-300 Hijriah menganjurkan bersedekah makanan untuk keluarga yang meninggal dunia selama 7 hari. Jadi joleh kan? Memasak wak di rumah, wak ajak orang baca Yasin ke rumah selama 7 hari. Buat makanan kita sedekahkan ke orang selama 7 hari. Boleh, ni dalil. Tapi masalahnya kini tu fitnahnya tu timbul seolah-olah menjadi suatu kewajiban pula kadang. Sampai berhutang-hutang pula membuat acara kenduri kematian. Ini yang tak dibolehkan. Ini Syekh min syuyukhina Syekh Muhammad Zain mengatakan ini hukumnya haram. Apalagi di daerah-daerah kita. Ini nak mampu dah. Ini pasan jo membuat apa? Membuat kenduri kematian. Dipinjam uang sana, pinjam sini, jual itu. Tak boleh. Tapi kalau yang meninggal ke orang kaya, apa kau berpitihnya? Kebun sawitnya laweh. Ambil hasil kebun sawitnya tu, buatkan acara kenduri untuk dia. Itu bermanfaat untuk dia. Mana dalil? Ini dalil hadis. Tradisi tu, tradisi. Maka oleh karena itu di awal tadi, suatu tradisi yang selagi dia elok, tidak melanggar syariat, maka boleh kita tetap untuk melanjutkan. Tapi kalau tradisi itu sudah melanggar aturan syariat, maka kita tidak boleh untuk melakukannya. Mana tradisi yang melanggar aturan syariat? Sebentar lagi kita tengok nanti. Potang balimau. Potang balimau tu pada umumnya tidak ada unsur syariat sedikit pun di dalamnya. Pakai panjat batang pinang, pakai keyboard, bercampur mandi laki-laki je padusi. Mana unsur syariat? Maka kita sepakat mengatakan itu hukumnya haram. Kalau balimau silahkan saja balimau. Di kamar mandi di rumah limau. Ambil limau tu, mandi kita pakai limau tu di kamar mandi di rumah kita. Boleh, silakan, tak apa-apa. Tapi kok masalahnya, mandi di situlah bercampur laki-laki padusi, berkibot, bekos sudah mandi tu bekos siap Isya tu. Semayang maghrib tinggal, semayang Isya tinggal. Tarawih jangan diarok je itulah. Bonda-bonda ke mana-mana. Jadi banyak unsur maksiat. Tradisi yang ada di dalamnya haram, maka kita sepakat mengatakan itu tidaklah bagian daripada amalan soleh. Tengok nanti itu. Banyak itu. Kadang adab pun tak ada. Situ mintu, situ minantu mandi. Ndak lo pakai kain besahan do, cik pakai celana dalam macamnya. Alamak lo main golak minantu je mintu kan. Pinjam sabun pa, caknya pinjam lo dia apa ke sabun? Apa kau tukar sabun ni minantu je mintu kan. Akan tidak ada. Mandi di tepin memang iya. Mandi di... Payahlah kat sungai Kampau tu kalau nak percaya. Payahlah kat sungai Kampau tu nak percaya. Alai buat sabun yong je mintu. Alainya nyala. Kanya nyala. Mandi pula kali minantu tu. Mintu di bawah. Minantu di bawah. Sama-sama mandi tukar-tukar sabun tadi.
Tak ada adab, akhlak nak ada lah. Jangankan hal yang lain, akhlak pun tak ada. Kalau ini jelas, ini tradisi yang mukhalif syariat. Itu yang dimaksud oleh Imam Syafi'i. Kalau itu sudah menyalahi syariat, maka itu tetap menjadi bid'atun qabih, bid'atun dalalah. Itu adalah sesat dan tak boleh untuk kita ikuti. Ini banyak ni. Sebentar lagi akan ada petang berlimau itu. Panjat petang pinang, apa segala macam. Kadang kita payah pula. Kita menyebutnya juga, tapi kadang pemerintah difasilitasi juga. Minta proposal pemuda aku dia pergi je dek pemerintah aku kadang jadi. Padahal untuk menyambut bulan suci Ramadan, tapi kenapa kok kita mengotori jiwa kita, mengotori diri kita? Anda. Terakhir, tradisi Yasin. Kan kita buat majlis Yasin. Ibu-ibu buat majlis Yasin. Setiap pagi Jumaat baca Yasin. Ada wiridnya setelah selesai solat Jumaat baca Yasin. Ada tiap hari Rabu baca Yasin. Hadis tentang fadilah Yasin ni hadisnya sahih. Hadisnya banyak sahih. Hadis yang pertama dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Apa kata Nabi? Man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lah. Hadis ini Imam Abu Ya'la di dalam musnadnya. Apa? Hadisnya sahih. Sanad jayyid katanya. Isnadul jayyid. Rasulullah bersabda. Kata Abi Hurairah. Kata Nabi. Man qara'a surat al-Yasin. Siapa yang membaca surat Yasin pada malam harinya. Maka ia diampuni pada pagi harinya. Hadisnya sahih. Musnad Abi Ya'la. Malam buat baca Yasin. Pagi dosa kita lah diampuni di Allah. Ini hadis pertama. Hadis yang kedua dari Jundub bin Junadah. Dari Jundab bin Abdullah. Qala, hadis ini sahih. Disahihkan oleh Imam Ibn Hibban. Man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillah ghufiralah. Siapa yang membaca Yasin mengharapkan ridha daripada Allah, maka Allah akan ampuni dosanya. Mana lagi? Yasin. Hadis riwayat daripada Ma'qil ibn al-Yasar. Hadis sahih. Qala dalam musnad Imam Ahmad ibn al-Hanbal. Iqra'uha ala mautakum. Bacalah Yasin di atas orang yang mati daripada kamu. Yakni Yasin. Jadi ketika orang meninggal dunia, kita dianjurkan membaca Yasin. Untuk apa? Jelaslah untuk orang yang meninggal dunia ni. Bukan untuk orang yang hidup. Pasti untuk orang yang meninggal dunia. Ini dalil. Hadis Imam Ahmad. Maka kata Imam Ibnu Jauzi dan Imam Ibnu Katsir, banyak fadilah-fadilah yang ada di dalam surah Yasin. Di antaranya Allah mudahkan urusan orang-orang yang dia memiliki urusan yang susah. Kemudian Allah turunkan rahmat dan mudahnya keluar ruh daripada jasad. Ini Imam Ibnu Katsir menjelaskan di dalam tafsirnya. Jadi kalau begitu boleh berarti kita baca Yasin dulu Ustaz. Boleh. Bukan tak boleh. Ini dari dulu dah puluh tahun di RT itu hidup wirid Yasin. Datang Ustaz ke berceramah. Tak boleh dah. Hadis tentang Yasin tu hadisnya dhaif semuanya. Alah berhenti pula mak kau baca Yasin. Bukan berhenti aja. Tak dia datang mak kau ke wirid dia. Ini kan rusak jadinya. Maka oleh kerana itu amalan-amalan yang selagi tidak menyalahi sunnah, tidak menyalahi syariat, maka amalan itu masih diperbolehkan dalam pandangan Islam. Tapi kalau sudah menyalahi syariat, maka kita pun sepakat bahawa itu tradisi yang menyesatkan dan hukumnya haram. Ya banyak contohnya tradisi-tradisi yang menyesatkan itu. Seperti ada orang-orang kita melakukan tolak bala. Dimasukkanlah sesajian-sesajian ke laut, sesajian-sesajian ke sungai atau ke sawah dan lain sebagainya. Ini jelas, ini mukhalifan di syariat, ini jelas bertentangan dengan syariat. Tapi kalau di dalamnya masih ada unsur syariat seperti hadis-hadis yang kita baca tadi, maka itu boleh untuk kita amalkan. Hadza wabillahi at-taufiq. Itulah kajian kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Nah ini Ustaz tentang peringatan Isra Mi'raj dan Maulid Nabi. Tolong disinggung sedikit Ustaz, ada hadisnya atau pernah nggak dibuat di zaman Rasulullah? Tapi kaji kita di awal tadi, bukan berarti setiap yang tidak pernah dibuat Rasulullah itu bid'ah. Maulid Nabi, Nabi pernah melakukan maulid Nabi. Cuman berbeda cara maulid Nabi dengan kita. Dalam hadis sahih Muslim riwayat Abdullah ibnu Umar, Nabi berpuasa setiap hari Senin. Nabi tanya, sahabat bertanya, "Lima anta suma hadzal yaum?" Kenapa engkau berpuasa hari ini ya Rasulullah? Kata baginda Nabi, "Hadza yaumin wulidtu fih." Hari ini hari aku dilahirkan oleh Allah dan aku bersyukur kepada Allah aku dilahirkan pada hari ini. Maka oleh karena itulah Nabi berpuasa pada hari Senin. Jadi Nabi maulidnya dengan cara berpuasa. Kita tidak dengan cara berpuasa, banyak dengan cara membaca, mengenali sejarah Rasulullah, mengenali siapa ayah Nabi, siapa ibu Nabi, siapa mak Nabi, siapa yang menyusukan Nabi. Itu kita baca. Kalau ini tidak kita baca, terlupa sejarah nanti. Kalau sejarah lupa, tidak akan timbul rasa mahabbah cinta dari dalam dada kita. Maka ulama sepakat, termasuk Imam Ibn Taymiyah, sepakat bahawa peringatan maulid Nabi hukumnya sunnah. Dalam fatwa Ibn Taymiyah ada. Cuma ada masalahnya ketika itu yang diharamkan oleh ulama adalah ketika peringatan maulid Nabi yang pakai joget-joget. Sambil baca marhaban tapi joget-joget, mencampur di situ laki-laki pedusi. Itu jelas hukumnya haram. Tapi kalau di dalamnya dibaca ayat Al-Quran, dibaca hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti tidak menyalahi syariat. Akan itu tadi. Jadi yang menyalahi syariat baru tak boleh. Tapi kalau menyalahi syariat itu dibolehkan. Maka dalam ayat Al-Quran kan jelas tu, wa dzakkirhum bi ayamillah. Ingatkanlah mereka tentang hari-hari Allah. Allah punya hari-hari bersejarah. Walaupun di Nabi Musa, di Nabi Isa, di Nabi Muhammad punya sejarah, maka perlu untuk kita diingatkan. Jadi Isra Mi'raj, kalau tidak kita membaca Isra Mi'raj, siapa lagi akan baca Isra Mi'raj? Mungkin orang kafir akan membaca Isra Mi'raj? Tidak. Jadi kita bersyukur masih ada orang-orang yang masih ingat dengan kita. Seluruh dunia, negara mengingatkan Isra Mi'raj 27 Rajab. Kemudian nuzul Quran 17 Ramadan. Kemudian Maulid Nabi 12 Rabiul Awal. Setidaknya kita punya hari besar Islam yang mesti kita banggakan. Kalau sudah tidak ada kita memiliki, kita khawatirkan nanti musuh-musuh akan mengatakan, Islam itu tinggal cerita saja, kata dia. Maka anak-anak gini kalau tidak kita peringati Maulid Nabi, dia tak tahu. Dia tak akan tahu kapan turunnya Quran, nuzul Quran. Dia tidak akan tahu kapan Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Maka oleh karena itu ulama sudah menjelaskan bahawa peringatan Maulid Nabi hukumnya boleh. Malah Imam Ibn Hajar dengan Ibn Taymiyah mengatakan sunnah malah. Sunnah. Ada kitab, satu buah kitab namanya karangan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Karangan Imam Ibn Hajar namanya Al-Mi'raj. Al-Mi'raj fi Qissatil Isra'i wal Mi'raj. Begitu. Jadi bolehkah memperingatinya? Boleh. Nabi tak pernah memperingati. Macam mana lo Nabi memperingati Isra Mi'rajnya? Beliau yang naik ke langit tu. Nabi yang naik ke langit tu. Nabi pulang tu Nabi peringati pula Isra Mi'raj. Tak mungkin pula. Setidaknya Nabi menyampaikan ke sahabat, itu sudah menjadi barang bukti bahawa Nabi Isra Mi'raj ke atas langit. Jadi pernahkah dari kalangan sahabat memperingati Isra Mi'raj? Ya tentu tidak. Ketika itu Rasulullah masih hidup. Tidak mereka memperingatinya. Jadi siapa memperingati Isra wal Mi'raj? Ketika menjumpai hadis-hadis tentang Isra wal Mi'raj, kemudian langsunglah ketika itu para ulama membahas tentang perjalanan Isra Mi'raj. Sebenarnya sama dengan yang kita lakukan hari ini. Pas ada kajian, langsung buka kajian Isra wal Mi'raj. Begitu. Kan tidak ada khusus. Khusus maksudnya kan tidak ada pengkhususan. Pakai baju baru, pakai sorban, pakai apa ketika Isra Mi'raj. Kan tidak ada. Kajian saja yang kita buat ketika Isra wal Mi'raj. Jadi kalau tak kita yang merayakannya, kalau tak kita yang membuatnya, siapa lagi? Maka beruntung kita adanya Salahuddin Al-Ayyubi dahulu.
adanya para ulama-ulama dahulu sudah mengajarkan kepada kita tentang bahawa hikmah daripada hari-hari besar di dalam Islam. Begitulah dia. Jadi boleh selagi, kan kata Imam Syafi'i tadi, tidak menyalahi syariat. Tapi kalau di dalam peringatan Maulid Nabi tadilah mabuk-mabuk pula, jemaah tu je lah hukumnya haram. Tapi kalau di dalamnya dibaca ayat Al-Quran, dibaca hadis Nabi, dilakukan di masjid, setelah itu makan-makan, semuanya pahala ini. Maka tidak ada yang menyalahi unsur syariah, maka itu dibolehkan. Teman-teman kita dari kalangan Salafi awalnya memang mengatakan tak boleh peringatan Maulid Nabi. Tapi ketikanya diundang datang ke acara, datangnya sebagai penceramah, walaupun judulnya dirubah aja seketik. Judulnya itu mengkaji sifat Rasulullah. Pada Maulid Nabi itu juga. Kamu tahu betul nama tu. Tak boleh keceknya. Peringatan Maulid Nabi haram, peringatan Maulid Nabi bid'ah. Ustaz penceramahnya. Apa pembahasan penceramahnya? Ceramahnya isinya mengenal kembali sifat jati diri Rasulullah. Maulid Nabi itu je nanti dibahasnya. Jadi sebenarnya orang-orang kau alergi dengan kalimat Maulid Nabi kau aja nan alergi ini. Dirubah kalimat Maulid Nabi dengan daurah sifat Nabi, daurah akhlak Rasulullah. Memang itu yang dibaca di dalam Maulid Nabi. Gitu dia. Jadi kalau boleh jujur, wak sabui aja lah boleh peringatan Maulid Nabi. Itu aja selesai je. Nak baca akak dari jemaah kau dah. Aku kadang itulah makanya mengacau jadinya. Biasa aja ni, kan tak ada. Kan tak berjoget-joget, kan tidak ada melakukan kekufuran, kesyirikan, kan tak ada. Mengenal kembali, mengajak ayah Nabi ko namanya. Ayah Nabi meninggal ketika Nabi 2 bulan dalam kandungan. Setelah tu amak Nabi yang 6 tahun umur Nabi meninggal pula amak leh. Amak meninggal, Nabi jadi anak yatim piatu digadangan dek kakek. Kan tak ada masalah dah. Menyebut nama orang soleh itu ada pahala. Apalagi menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dilahirkan, ketika itu langsung Jibril yang menjadi pendidik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan dibaca itu dibaca sejarah seperti itu. Khas syakhsiat Nabi itu sallallahu alaihi wasallam, umur Nabi 63 tahun, rambut Nabi tidak ada yang beruban cuma jenggot Nabi, dan itu pun tak lebih daripada 20 helai. Hadisnya sahih. Imam Tirmizi meriwayatkan hadis. Sayyidina Anas bin Malik meriwayatkan hadis dinukilkan oleh Imam At-Tirmizi. Berdosa menyebut itu tu. You antahlah berantah orang lagu. Apa masalahnya Maulid Nabi kira-kira dengan membahas seperti itu? Membaca hadis Rasulullah. Berdosakah membaca hadis Rasulullah? Tunggulah orang tu nanti berhadapan dengan Rasulullah. Kalau ada orang yang anti-anti Maulid Nabi Isra Mi'raj tu, nanti bersobok je Rasulullah tu. Nyoginyang nek Nabi yang larang-larang orang je. Membaca hadis, itu hadis yang dibaca tadi tu. Rambut Nabi, umur Nabi 63 pak. 63 tahun dah ada bau uban dah kecik Anas bin Malik. Satu pun tak ada uban. Hadisnya sahih tu. Yang beruban adalah jenggot Nabi, dan itu pun tak lebih daripada 20 helai. Bila membaca sejarah kau? Kalau ambo ketika Maulid Nabi mau baca buku pas itu tu. Siapa kini umur 63 ni tak beruban? Buat cuba leban jangan jawab. Tak ada. Nabi gagah Rasulullah. Ini salah satu menolak pendapat ada kiai yang gondrong rambut itu mah nyasabut Nabi ko ndak tahu urus dah keceknya lah. Ada siapa nama kiai itu tu? Kiai ko agak meleset dan nampak. Nabi tu ndak tahu urus dah kecek. Nabi ingusan. Aisyah tu ndak bahagia menikah dengan Rasulullah. Terbayang kalian keceknya lah. Orang yang anak gadis umur 9 tahun menikah dengan kakek-kakek umur 50 tahun. Jadi Aisyah ni tak bahagia. Keciknya okey nang kurang ajar kok. Kurang ajar. Nyesangko Nabi umur 50 tahun tu modehnya mungkin. Kalau awak umur 50 tahun tu dia batuk ke jamban keluar pula. Awak bersin cuman basuh. Hacin kentut keluar dah tu. Tu umur 50 tahun awak. 50 tahun Rasulullah masih sanggih Nabi berkuda.
masih pandai Nabi memanah. Gagah Rasulullah tu. Mayang kalau umur 63 aja rambut dah ada beruban dah. Bukan berarti Nabi mencat rambutnya, enggak. Memang itu gagah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mara'at ainun wajhaka ya As'ad. Kata ulama, menengok wajah Rasulullah itu penuh dengan kegembiraan. Punya masalah, menengok wajah Nabi hilang masalah. Orang galau menengok wajah Nabi hilang galau. Orang sedang emosi hilang emosi. Begitu membahagiakan wajah Rasulullah. Bila dibaca kisah nan model itu ketika Maulid Nabi. Maka sekali-sekali undang lah Ustaz Zulhendra. Is Maulid Nabi ke indak sekali sebulan dia pun undang. Itu pun untuk cukup kaji aja. Maulid Nabi kupas mulai dari darah Rasulullah. Saya kupas berdasarkan hadis Nabi. Imam Tirmizi sudah menjelaskan sampai ke bagaimana cara sikat rambut Nabi. Nabi punya cara sikat rambut tidak asal-asal sikat aja dah. Baca dalam riwayat hadis sahih tu. Nabi punya cara sisir rambut, Nabi punya cara meletakkan cincin, Nabi punya cara meletakkan sorban. Bukan sembarangan, sempurna Rasulullah itu. Sempurna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking gagahnya Rasulullah, rambut Nabi bersisir. Dalam hadis sahih, Nabi ketika i'tikaf dalam masjid, Nabi panggil Sayyidah Aisyah yang sedang haid. Sayyidah Aisyah sedang haid, Nabi sedang i'tikaf di masjid. Ya Aisyah, Nabi panggil Aisyah. Aisyah pun datang. Aisyah tidak masuk ke masjid kerana haid. Ini dalil dalam mazhab Syafi'i, perempuan haid tak boleh masuk ke masjid. Nabi keluarkanlah kepala Nabi daripada jendela. Wa tarajjulihi, langsung Sayyidah Aisyah langsung menyisirkan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kemesraan Nabi pula tu. Makanya orang kalau Maulid Nabi itu ada arba'in nama. Di Pariaman masih ada tu, di Palembang masih, di Aceh masih. Selama 40 hari orang bercerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata para ulama, Imam Al-Baihaqi kalau tak salah, kalau disebutkan keistimewaan Rasulullah sampai hari kiamat pun belum selesai kita membicarakan seorang yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dia. Bid'ah pula menceritakan itu tu. Onde itu ialah payah kiamat salah dia dapat tadi itu lagi tu. Jadi tidak ada masalah. Selagi tidak menyalahi syariat boleh. Tapi kalau sudah mukhalif li syariah, kalau sudah menyalahi syariat tradisi ini, kita sepakat untuk kita tinggalkan. Tapi selagi di dalamnya ada silaturahmi, di dalamnya ada ayat, di dalamnya ada hadis, di dalamnya ada tabarrukan, ada kebaikan-kebaikan, maka itu tidak menyalahi daripada syariat. Tapi kalau sudah menyalahi syariat, saya pun sepakat untuk kita tinggalkan tradisi-tradisi yang tak elok itu. Termasuklah nanti beli mau ini. Macam mana kira-kira caranya? Tak bisa kita. Kemana kita nak menyampaikannya? Ke bupati lah kita sampaikan. Kalau ceramah di muka bupati tu, di muka awak bupati tu mangguk-angguknya belakang awak nan kerajo inyonya laluan ada. Mekak selalu ustaznya kerja dan dia lalu juga katanya kan. Datang mahasiswa pemuda mantan proposal. Aku Pak tolong Pak, cairkan ya lah. Berkibot orang. Kadang yang apa ini yang naif itu sambil minum-minuman memabukkan kadang, minum-minuman keras. Itu yang kadang tak bisa kita. Maka itulah mana bupati-bupati yang lain mendengar ceramah kita ni sadarlah. Sadarlah, jangan mau membantu kalau ada unsur-unsur maksiat di dalamnya. Itu dia. Hadza wabillahi taufik. Cukup, insya-Allah Ramadan kita berjumpa kembali. Apa tu? Mau menaburkan bunga di atas kuburan, hadisnya sahih. Dalam sahih Muslim ada hadisnya. Fakasaral juda kata Nabi. Nabi berjalan. Tu kuburan banyak, Nabi berjalan dengan sahabat. Terdengar oleh Rasulullah menangis orang-orang di kuburan. Menangis. Lima anta baqi? Kata sahabat, ya Rasulullah, kenapa mereka itu menangis ya Rasulullah? Kata Nabi, fa innahum yu'azzibun. Mereka sedang diazab. Kenapa mereka? Dua sebabnya diazab. Yang pertama karena namimah, yang kedua karena la yastatiruna fi baulih, karena dia tidak bersih cebok istinja. Kau orang yang diazab di dalam kubur. Pertama namimah,
Namimah ko apa? Namimah ko manta japui. Nyo anta kecik orang ko, nyo japui kecik orang ko, nyo antan ke orang ko. Nyo ambil lo kecik orang ko, nyo antan ke orang ko. Bercakap orang dek inyo. Atu siapa nama etek tu? Etek namimah namanya. Kalau banyak lo di siko etek tu, tu bahaya tu. Itu nampal yang kena azab besok di dalam kuburan tu. Sampaikanlah ke etek namimah tu, rubahlah nama etek-etek ya. Nyo ambil kecik orang ko, nyo antan ke orang ko. Nyo ambil lo kecik orang ko, nyo antan lo, ngadu domba orang. Itu penyebab inyo diazab di kubur. Nang kedua, la yastatiruna fi baulih, dia tidak bersih istinja. Cebok nak bersih dah. Siap buang air bersih siram aja seketik, buang hajat tempat hajat dia tu langsung pai. Indaknya berasihan sampai buang hajatnya tu dah. Kemaluannya tidak dia bersihkan, itu menyebabkan dia diazab. Jadi bagaimana cara kita membantunya Rasulullah? Kau tambah karih je kau menangi kata minta tolong kau. Menangi terang adek sahabat-sahabatku lah ketakutan. Ikut sedang diazab. Fakasaral juda. Dalam hadis sahih Muslim, fakasaral juda, dipatahkan dek Nabi pelepah kurma. Fagharasaha, ditanam oleh Rasulullah. Apa kata Nabi? La'alla yukhaffiful azaba ma lam yaibisaha. Maka ini akan membantunya, kata Rasulullah, selama ini tidak kering. Jadi salamunyo basah, nyo menolong. Makanya setiap awak siap menguburan orang tu, cari kayunan lai basah. Basah maksudnya nak kayu mati dah. Nak boleh untuk ambil rumah dijadian dah. Cari kayu yang hidup. Tanam bunga. Kece Imam Nawawi, bisababit tasbihis syajarah. Karena tasbihnya daun-daun itulah bisa membantu orang yang meninggal dunia. Bayangkan, indak ada hubungan dun sanak batang kayu tadi jenyo dah. Pohon kurma tadi indak dun sanak, indak beradik kakak, indak bersuku, indak sesuku, indak sayah, indak sama. Tapi pohon kurma bisa menolong orang yang telah meninggal dunia. Apalagi kita dun sanak. Satu kaum, satu jamaah, satu warga meninggal dunia, berdoa wak sampai doa itu. Itu kata Imam Nawawi. Jadi bunga tadi, apa dah bunga tadi? Tasbih bunga, selagi bunga tadi basah sampai. Selagi bunga tadi masih basah je lah, sampai tadi. Jadi sunnah hukum sunnah. Tapi memang bunga yang diletak di atas kuburan, bukan bunga yang ditanya oleh Ustaz Abu Zara petang. Itu lain pula tu, hukumnya sepakat kita tak boleh itu. Bunga, papan bunga. Itu enggak. Kalau papan bunga tidak. Nyo bunga nan di atas kuburan nan di seraan tu. Jadi. Lah, insya-Allah di Ramadan wak bersebut balik, kalau mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, insya-Allah. Kalau ingin banyak-banyak bertanya, siapkan pertanyaan dalam Ramadan. Tapi jangan siap anda teh hangek lah nyo sahutnya apa tu ketika subuh ya, subuh jadual saya kan. Subuh di hari Senin Selasa kalau tak salah. Selasa tu tengok besok aja lah, insya-Allah lah, mudah-mudahan. Baik, itulah kajian kita. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.